jadilah pelaksana cinta kasih. Ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan, teristimewa para panitia KEP, pengajar KEP, dan juga peserta KEP, baik yang hadir di sini, yang ada di Indonesia, dan juga yang mengikuti misa ini juga di rumah mereka masing-masing, dan terutama saudara-saudari kami yang ada di Malaysia. Berbicara tentang kasih tidak akan pernah habis, baik oleh situasi dan kondisi, baik oleh situasi dan keadaan zaman. Para penyair, penulis lagu, penulis film, dan percakapan antar kita juga selalu dikaitkan dengan kasih dan takkan pernah habis. Apa dasar semuanya itu? Karena Allah adalah kasih, kata Santo Yohanes pengarang Injil. Itulah sebabnya tadi Musa dan Yesus merangkum seluruh ajarannya, ajaran para nabi, kitab Taurat, dalam satu perintah cinta kasih. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan harus tampak dalam kasih kepada sesama. Tentu hal ini menuntut pengorbanan dari kita. Kasih harus keluar dari diri kita sendiri untuk melayani orang yang kita kasihi. Tidak gampang, tetapi ini tuntutan sebagai pengikut Kristus. Karena Kristus sendiri telah lebih dahulu melakukan hal itu, dan Allah sendiri telah melakukan juga kepada kita. Di mana bisa kita lihat hal itu? Kata pembukaan Pastor Ambo tadi, Imago Dei, kita diciptakan Allah segambar secitra dengan dirinya dan menjadi mahkota seluruh ciptaan Tuhan, agar kita mampu berpikir, merasa, dan bertindak seperti Allah berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi dalam diri kita tanpa keilahian Tuhan itu. Maka ketika kita melayani sesama dengan penuh cinta kasih, berarti kita juga melayani sesama. Rasul Yakobus dalam bab 2 ayat 15 sampai 16. Dia mengatakan, jika seorang saudara melakukan perjalanan dan singgah di rumahmu, dan saudara-saudari mengatakan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi kamu tidak melakukan hal itu, tidak memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya perkataan itu? Maka dia lanjutkan dalam bab 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana kita mengatakan saya mengimani Engkau Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan, tetapi orang yang kita lihat secara kasat mata kita mampu kita melakukannya? Bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat? Karena itu lebih lanjut, Rasul Yakobus mengatakan,
Tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan, maka saya akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita semata-mata karena belas kasih Tuhan. Kita sampai saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, baik panitia, pengajar maupun peserta, mampu melaksanakan KEP selama 2 bulan, bukan hal yang gampang. Itu semata-mata karena roh cinta kasih Tuhan hadir dalam hati kalian. Kalian berkorban, meninggalkan tugas utama kalian, kebosanan, keletihan kalian. Setelah sepanjang hari kalian bekerja untuk mencari nafkah demi keluarga kalian, dan harus mengikuti daring lagi selama 2 jam, bahkan lebih. Mendengar bukan hal yang gampang, tetapi kalian lakukan hal itu karena Allah beserta kalian. Kalau tanpa penyertaan Allah, saya yakin tidak akan berjalan dengan baik, KEP. Tapi karena Allah beserta kalian, baik panitia, pengajar maupun peserta. Dan ini bagian dari pelaksana cinta kasih Tuhan, bahwa kalian berkorban, mengalahkan keegoisan kalian, mengalahkan kehendak-kehendak kalian, dan membiarkan kehendak Allah berbicara atas diri kalian. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semboyan kita siap diutus. Diutus untuk apa? Diutus menjadi pewarta cinta kasih Tuhan. Tentu dalam melakukan hal itu tidak selamanya kebaikan dan kebenaran yang kalian tabur diterima oleh banyak orang. Malahan banyak orang yang menilai yang kalian lakukan itu secara negatif. Tapi jangan kalian berhenti. Karena bukan manusia yang memperhitungkan kebaikan kebenaran kalian, tetapi Allah sendiri. Mungkin selama kunjungan rumah ada kalian ditolak, tidak dipahami. Itu bagian dari salib-salib kecil dalam hidup. Mungkin juga kalian selama panitia, selama menjadi peserta, pengajar, mungkin keluarga kalian mengeluh, anak-anak kalian mengeluh, papa dan mama selalu sibuk katanya, kapan waktu untuk kami? Tetapi Tuhan jelas Dia selalu memperhatikan kalian. Bukan hanya kalian, tentu keluarga kalian juga diperhatikan. Buah dari perbuatan kasih kalian bukan hanya kalian yang mengalami, tetapi juga keluargamu, orang-orang lain. Karena itu jangan berhenti untuk berbuat kasih. Kendati, sekali lagi, kendati tidak selalu dipahami oleh orang lain. Karena kalau kita melakukan supaya kita dihormati, dihargai, diterima oleh orang lain, maka Yesus mengatakan upahmu sudah ada di dunia ini, di surga tidak ada lagi. Mungkin kalian masih ingat akan kisah pengadilan terakhir dalam Matius bab 25 tentang orang-orang yang dikiaskan dalam kambing dan domba. Orang-orang benar mengatakan, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau sebagai orang yang lapar dan kami tidak memberi Engkau makan, sebagai orang yang haus dan kami tidak memberi Engkau minum, dan sebagai orang yang telanjang dan kami tidak memberi Engkau pakaian, dan sebagai orang yang dalam penjara dan kami tidak melawati Engkau. Yesus menjawab, barang siapa tidak melakukan kepada salah
orang saudaraku yang paling hina ini, ia tidak melakukan untuk aku. Yesus kadang hadir dalam diri orang yang sederhana, orang miskin, orang yang tak berdaya. Justru orang-orang seperti inilah imago Dei, kehadiran Allah itu, citra Allah itu hadir. Mungkin kalian masih ingat ketika novena Santo Fransiskus, berkali-kali para pastor mengingatkan bahwa Fransiskus pertobatan ya, ketika dia juga berjumpa dengan orang kusta dan dia memeluk orang kusta itu, menciumnya, dan ketika dia kembali naik ke kuda dan lihatnya ke belakang, orang kusta itu tidak ada lagi. Rupanya Yesus hadir dalam diri orang kusta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peserta KEP tentu dengan pengalaman suka duka mengikuti KEP, tentu banyak rahmat yang kalian timba, yang tentu dari orang per orang berbeda. Pergunakanlah rahmat itu. Ketika panitia menjadi rahmat untuk kalian, maka kini giliran kalian peserta menjadi rahmat untuk yang lain. Karena dalam aturan KEP biasanya KEP yang sebelumnya akan menjadi panitia untuk KEP berikutnya. Semboyan kalian siap diutus. Maka jadilah pelaksana cinta kasih. Untuk menjadi itu harus kamu keluar dari dirimu sendiri, dari keegoisanmu, sehingga kamu mampu melihat Allah dalam diri sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.